Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawanku tercinta di channel Chef Vlog ini, channel yang sedikit banyak terus membahas tentang hal-hal menarik untuk Anda. Dan kali ini kita akan bahas tentang keliling-keliling PT PIM Aceh. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah mampir, like, share, dan juga subscribe. Semoga Anda yang sudah subscribe, Mimin doakan Anda dipanjangkan umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, juga berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan coba untuk mengangkat sebuah video tentang Mimin berkeliling-keliling mengunjungi PT PIM Aceh. Dan jujur, Mimin baru kali ini masuk ke dalam area ini, karena area ini sangat ketat sekali. Pihak-pihak manapun juga mungkin sulit untuk masuk kemari. Tapi alhamdulillah kemarin Mimin diajak oleh Pak PJ Gubernur Aceh, Bapak Ahmad Marzuki, untuk melihat langsung kondisinya seperti apa. Dan luar biasa sekali, Mimin sangat takjub sekali melihat gedung-gedung dan juga suasana pekerjaan di sana. Semoga PT PIM terus berjaya, maju terus, berjaya sampai akhir zaman. Amin. Nah, kawan-kawanku, kita akan cerita sedikit tentang seperti apa sih PT PIM itu sendiri. Dan kita juga harus tahu bahwa PT PIM ini sendiri, itu kalau Mimin gak salah, didirikan di tahun 1982 di 24 Februari. Mimin ulangi ya. PT Pupuk Iskandar Muda itu didirikan di tanggal 24 Februari 1982 di hadapan notaris bernama Bapak Sulaiman Anjasasmita, ya. Akte notarisnya itu kalau nggak salah Mimin juga di nomor 54 dengan nama PT Pupuk Iskandar Muda. Dan ini merupakan salah satu badan usaha milik negara saat itu yang namanya BUMN. Sampai sekarang juga BUMN ya, di bawah naungan Departemen Perindustrian. Nah, pembangunan proyek PIM ini sendiri awalnya itu dirintis oleh PT Pusri Palembang, itu di tahun 1981. Kemudian juga ini karena didukung sangat dekat sekali dengan sumber daya gas di PT Arun waktu itu, dan juga air, dan juga yang merupakan bahan utama pembuatan pupuk urea. Nah, lokasi pembangunan pabrik ini sendiri ditetapkan di lokasi Krunggoku, Kecamatan Aceh Utara. Kawan-kawanku semuanya, tanda tangan kontrak itu sendiri, tanda tangan kontrak pabrik itu sendiri dilakukan di 2 Oktober 1981 antara pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian atau Dirjen Industri Kimia Dasar dengan kontraktor utama, yaitu kalau Mimin gak salah lagi itu kontraktor utamanya kalau Mimin gak salah PT Rekayasa Industri Indonesia, dan juga Toyo Engineering Corporation, itu berasal dari Jepang. Nah, kawan-kawanku semuanya, pembangunan pabrik itu sendiri dimulai 13 Maret 1982. Mimin ulang ya, pembangunan pabrik ini sendiri mulai 13 Maret 1982. Dan ternyata kawan-kawanku semuanya itu dapat diselesaikan 3 bulan lebih awal dari rencana. Hebat juga ya. Nah, kawan-kawanku, pada akhir 1984 pabrik mulai berproduksi. Dan pengapalan pertama itu dilakukan 7 Februari 1985. Itu tepat di tanggal 20 Maret 1985. Pabrik diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto saat itu, dan beroperasi secara komersil dimulai 1 April 1985. Luar biasa, luar biasa. Nah, kawan-kawanku semuanya, pabrik pupuk urea sendiri atau juga PT Pupuk Iskandar Muda
Sekali lagi terletak di wilayah zona industri Lok Sumawe, itu kurang lebih 250 km sebelah timur Banda Aceh, di Krungguku, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Lengkap banget ya, saya kasih tahu. Nah, ya lokasi ini sekali lagi dipilih berdasarkan pertimbangan ya pada beberapa aspek teknis ekonomi. Kalau Mimin nggak salah, itu karena berdekatan juga dengan sumber cadangan bahan baku gas seperti yang sudah Mimin bilang tadi dari Lok Sukem dan dari penghilangannya di PT Arun ya. Lalu juga dekat juga dengan sumber air baku yaitu di Sungai Pesangam. Kemudian sinergi sarana pelabuhan PT ASEAN Aceh Fertilizer dan juga pelabuhan umum. Lalu juga sinergi pipa gasnya itu pipa gas alam dengan PT ASEAN Aceh Fertilizer. Dan juga berada di jalur lalu lintas kapal internasional ya Selat Malaka sehingga sangat strategis terhadap negara sasaran ekspor. Begitu kawan-kawanku semuanya ya. Terlihat ini adalah lokasi di PT PIM. Kita akan coba untuk masuk. Ya, ada tulisan di situ Green Industry Cluster. Wah. Sekali lagi, mudah-mudahan PT PIM sendiri kita berharap sangat harus mendukung ya hijaunya lingkungan, keasrian lingkungan. Insya Allah ya, insya Allah. Kita sudah masuk pada area lingkungan pabrik ini sendiri. Dan kawan-kawanku semuanya, ternyata untuk PT PIM sendiri, mereka punya punya visi untuk mendukung kepedulian lingkungan. Dan ini sudah menjadi komitmen perusahaan juga bahwa mengendalikan limbah pabrik, baik limbah cair, padat atau juga gas, bahkan debu, itu merupakan aspek penting yang mereka harus prioritaskan di dalam mengelola pabrik ini. Nah, kawan-kawanku semuanya, upaya pengendalian lingkungan yang dilakukan itu adalah dengan cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sekecil mungkin. Mereka berusaha sekecil mungkin agar pencemaran tidak terjadi. Dan salah satunya adalah itu pengendalian limbah PT Pupuk Iskandar Muda dengan proses striping. Sesusah bahasa Inggris ya, striping. Lalu juga scrubber, lalu juga recovery, erasi dan juga netralisasi. Lalu juga kawan-kawanku, mereka juga melakukan pemanfaatan gas buang atau juga pure gas. Itu jadi diharapkan sehingga dihasilkan H2 murni dengan sistem hidrogen recovery unit. Oke, Mimin ulangi, pemanfaatan gas buang atau purge gas sehingga yang dihasilkan dari H2 murni dengan sistem hidrogen recovery unit. Begitu. Lalu PT PIM juga memanfaatkan kondensat ya, sehingga menghasilkan kondensat yang tidak mengandung amonia dengan sistem stripping. Lalu juga PT PIM juga berusaha untuk penyerapan gas amonia sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran udara dengan sistem scrubbers ya. Susah bacanya. Lalu PT PIM juga berusaha untuk pengelolaan limbah cairnya itu dengan sistem erasi dan juga netralisasi sehingga limbah cair yang dibuang ke media lingkungan memenuhi baku mutu dan tidak juga mencemari lingkungan. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan ya. Lalu juga PT PIM juga dalam proses pemasangan silencer atau peredam pada alat mesin. Jadi mereka menggunakan peredam yaitu silencer pada alat mesin sehingga mereka berharap kebisingan yang ditimbulkan dapat dikurangi ya. Lalu ada juga mereka melakukan penyerapan debu urea dengan dust recovery system ya sehingga dapat mengurangi pencemaran debu urea. Nah, itulah yang dilakukan oleh PT PIM Aceh. Ketika Mimin berkeliling juga kita melihat bagaimana mereka
mengelola proses baik itu limbah dan lain-lain dalam keadaan yang sangat bagus sekali. PT PIM sendiri sekarang ini sudah berada di bawah naungan KEK Arun, kawasan ekonomi Arun. Mudah-mudahan ini juga bisa membuat pertumbuhan PT PIM sendiri nantinya bisa berkembang lagi seperti dulu. Kita tahu beberapa tahun ini banyak isu ya tentang gas habis segala macam ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa selalu PT PIM bisa terus bangkit. Demikian. Terlihat ada mesin kuning ya. Mimin nggak tahu ya untuk apa. Sepertinya untuk angkat pupuk gitu. Ya, besar sekali. Sementara Pak PJ Gubernur, Mimin di belakangnya, masih keliling-keliling melihat kondisi di PT PIM sendiri. Ada beberapa bangunan tua yang sudah tidak digunakan lagi sepertinya. Mudah-mudahan nanti di bawah pengendalian PT KEK Arun, bangunan ini bisa digunakan kembali, bisa dimaksimalkan kembali. Ada juga beberapa tabung-tabung besar yang ada di sekitar pabrik itu. Sepertinya masih aktif ya, masih aktif. Kita terus masih berkeliling. Dan jujur sekali lagi ini adalah Mimin pertama sekali masuk ke dalam area ini ya. Yang sebenarnya mungkin tidak bisa orang sembarangan untuk masuk kemari, tapi kita punya izin untuk bisa berkeliling melihat keadaan kondisi pabrik ini. Dan sebenarnya Mimin juga ingin cerita beginilah kondisi PT PIM sekarang ya.
Jadi rakyat Aceh juga harus tahu, karena ini juga adalah milik rakyatnya Aceh gitu ya. Kondisi dan bagaimana sih sebenarnya kondisi di PT PIM itu sendiri. Terlihat lagi ada pipa-pipa yang masih bagus, bangunan-bangunan besar juga. Nah, ini tabung utamanya nih. Kalau dari jalan utama Banda Aceh Medan terlihat dari jauh, ya ini dia nih. Baru kali ini sedekat ini Mimin bisa melihat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terlihat pipa-pipa dan juga beberapa motor masih melintas mengangkat pupuk. Berapa asap juga ya, bukan berapa nih, kepulan asap keluar dari cerobong menara itu. Bagus sekali ya perpipaan mereka ya, bagus. Sepertinya ini pipa gas ya atau apalah, Min nggak tahu nih. Kita nggak dapat informasi resmi soal ini karena kita cuma berkeliling saja. Mimin dapat kesempatan cuma untuk berkeliling saja, melihat kondisi pabrik PT PIM Aceh itu ya. Bagus sekali pengamanannya, dijaga oleh beberapa bapak-bapak dari keamanan. Nah, ini dia, kita masuk di area PT PIM. Terlihat ada beberapa menara, lalu juga seperti ada ya apa ya, lorong-lorong, bangunan lorong seperti itu ya. Sepertinya itu jalur untuk mengekspor atau juga mengantarkan pupuk sepertinya. Mimin masih senang diambil gambar soal menara, karena dari jauh, kecil-kecil dulu melintasi Lok Sumawe, cuma bisa lihat dari jauh. Alhamdulillah di umur sekarang ini Mimin dapat kesempatan untuk melihat langsung pabrik ini. Dan ini adalah apa ya, gedung-gedung yang masih ada di PT PIM dan masih berfungsi, terus dikembangkan oleh PT Kek Arun. Semoga ini bisa menjadi pabrik terbaik di Aceh. Amin, amin ya robbal alamin. Kawan-kawan, sedikit lagi informasi untuk Anda ya, bahwa pembangunan pabrik PIM 1 itu selesai di tahun 1984, itu dengan total investasi uangnya itu sebesar 308,4 juta US dollar. Kemudian untuk sedangkan pabrik PIM 2 itu selesai di tahun 2005 dengan total investasi sebesar 310,2 juta US dollar. Besar juga ya. Dan ya, pabrik PT PIM itu sendiri terdiri dari satu unit pabrik urea Pril atau pabrik urea 1, itu dengan kapasitas produksi sebesar 570.000 ton per tahun menggunakan teknologi Mitsui Tohatsu Jepang. Kemudian ada unit pabrik amonia 1, itu dengan kapasitas produksi sebesar 386.000 ton per tahun, itu menggunakan teknologi Kellogg Amerika. Lalu juga ada unit pabrik urea granule ya, pabrik urea 2, itu dengan kapasitas produksi sebesar 570.000 ton per tahun, itu menggunakan teknologi Toyo Access dari Jepang. Lalu juga ada unit pabrik amonia dengan kapasitas produksi sebesar 396.000 ton per tahun menggunakan teknologi Kellogg Amerika. Dan kawan-kawanku semuanya, itulah yang dilakukan oleh PT PIM sendiri, beberapa pabrik-pabrik yang mereka bangun. Dan PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM sendiri itu mengalokasikan sebanyak 136 miliar 105,18 ton urea subsidi untuk disalurkan kepada petani. Nah, sebagai produsen, Pupuk Iskandar Muda juga berkewajiban untuk menyalurkan pupuk subsidi. Itu sesuai dengan penugasan atau alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu di tahun 2022, alokasi pupuk urea subsidi sendiri ditetapkan dalam SK Kementerian Pertanian RI nomor 771 garing KPTS garing SR 320 M 12 2021 sebesar 484,5
ton. Banyak banget ya. Banyak banget. Dan kawan-kawanku semuanya, ditambah lagi sementara untuk di wilayah penyaluran pupuk iskandar muda juga diatur itu dalam surat pupuk Indonesia nomor 00163 tanggal 05 Januari 2022 tentang penanggung jawab pengadaan ya dan juga penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian itu Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, dan itu kalau Jambi itu sampai dengan Maret 2022. Kemudian kalau Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan, bukan kalau ya, tapi penyalurannya itu sampai ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, kawan-kawanku semuanya, hingga 30 September 2022 itu realisasi penyaluran pupuk Korea subsidi sendiri mencapai 324,827,15 ton. Banyak banget ya. Angka tersebut juga setara dengan 67,8% dari total alokasi pupuk Korea subsidi yang ditetapkan. Demikian. Dan adapun untuk Provinsi Aceh sendiri dilaporkan bahwa hingga 30 September 2022 PT PIM sendiri telah menyalurkan urea subsidi ya, ini urea subsidi itu sebesar 58,711,40 ton atau 71,49% ya dari alokasi 82.128 ton. Demikian. Wow, banyak juga ya. Dan kawan-kawan semuanya, kita masih terus jalan-jalan di area PT PIM sendiri, dan kita berbahagia sekali Mimin bisa dapat kesempatan untuk melihat-lihat kondisi pabrik ini. Kita sudah masuk di daerah mana sih? Mimin kurang tahu pasti ya apa ini ya. Ya, terlihat juga ada bangunan-bangunan besar gitu ya. Wow, luar biasa sekali. Cerobong-cerobong juga tinggi sekali gitu ya. Sepertinya kita sedang mengarah ke arah pulang, arah keluar gitu ya. Ada beberapa gedung yang sepertinya Mimin lihat tidak digunakan lagi. Mungkin merujuk pada untuk efisien power gitu ya, mungkin ya. Ini sepertinya pabrik untuk ya merawat mesin-mesin yang rusak, sepertinya seperti itu ya. Workshopnya PT PIM sepertinya. Baiklah kawan-kawan, itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, terutama yang belum sempat untuk masuk ke dalam PT PIM bisa terhibur dengan video ini. Sekali lagi, ini adalah video yang sudah diberi izin untuk tayang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk Anda. Kita doakan semoga PT PIM terus berjaya, terus menjaga lingkungan dengan baik. Kita rakyat Aceh terus berdoa untuk PT PIM semoga terus berjaya, melakukan hal-hal positif untuk Aceh, menyalurkan pupuk-pupuk terbaik untuk para petani di Aceh. Sekali lagi terima kasih kawan-kawanku sudah mampir. Jangan lupa untuk sekali lagi like, share, komen. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk salat, zikir, dan sholawat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.